Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pelajaran sekolah minggu yang ke-6 yang berjudul Ajaran Kristen tentang Perceraian. Anak-anak, pada pelajaran sekolah minggu pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu perceraian. Apa sih perceraian itu? Mengertikah kalian dengan sebuah kata perceraian? Mengapa ada perceraian? Apa sih yang menyebabkan banyak orang melakukan perceraian? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap perceraian? Bolehkah orang Kristen bercerai? Yuk, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi tuntunan oleh Roh Kudus supaya kita mengerti tentang pelajaran hari ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucapkan syukur atas kesempatan pagi ini untuk belajar tentang firman-Mu. Kami minta bimbingan-Mu, pimpinan-Mu, sehingga pertemuan pagi ini Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita akan meneruskan pelajaran ini, kita akan buka dalam Alkitab kita dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Mari kita akan bacakan ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahwa percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya.
Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini tadi bacaan kita dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Perceraian menurut Kamus berarti putusnya hubungan antara suami dan istri. Perceraian dalam kekristenan mengandung pengertian berakhirnya ikatan pernikahan yang sudah seharusnya seumur hidup. Contohnya, pada mama dan papa, misalnya bercerai dan memutuskan untuk hidup terpisah. Bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Merasa sedih nggak? Pasti semua akan merasa sangat sedih ya. Dan akan membuat keluarga menjadi terpecah. Dan anak-anak, bahkan Tuhan Yesus pun sangat melarang perceraian itu. Perceraian itu dibenci oleh Allah. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang pernikahan. Apa sih pernikahan itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Ingat ya, perjanjian antara laki-laki dengan perempuan, bukan dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tetapi perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dengan kata lain, pernikahan adalah hubungan seumur hidup antara laki-laki dengan perempuan atau pria dengan wanita. Nah, kalian pernah melihat atau pernah menghadiri undangan pasangan yang menikah? Pasti semuanya pernah ya. Nah, peristiwa itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Peristiwa pernikahan itu membahagiakan, bahkan orang yang menyaksikan pun turut berbahagia. Pernikahan itu adalah lembaga yang kudus yang Allah rancang untuk satu tujuan yang mulia, dan Allah lah yang menjadi inisiatornya atau yang merencanakannya. Jadi, pernikahan itu terjadi atas izin Allah. Itu bukan suatu permainan, tapi sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Nah, itu tadi pernikahan ya. Nah, sekarang perceraian. Anak-anak, kalau kita pernah melihat ya tayangan di televisi atau di media sosial, di sinetron, perceraian itu menjadi hal yang sering diberitakan dan diceritakan. Nah, apa sih yang menyebabkan perceraian? Banyak penyebabnya. Ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, ada karena ketidaksetiaan terhadap pasangan hidup, atau karena ketidakcocokan, ada kebosanan, dan lain-lain. Namun, secara kekristenan, perceraian terjadi karena hilangnya kasih di antara pasangan
suami istri. Dan akhirnya pelanggaran berat yaitu perceraian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa Tuhan membenci? Pastinya karena Tuhan menghendaki kesatuan. Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bersatu. Perceraian akan membawa masalah baru, yaitu kesedihan, kekecewaan, terpisahnya antara ayah dan ibu atau suami dan istri. Anak-anak pasti bingung, mau ikut siapa? Mau ikut papa, mau ikut mama. Jadi bingung kan? Atau mau tinggal di mana? Nah, sekarang kalau ditanya, sebagai orang Kristen, boleh bercerai nggak? Jawabannya adalah tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, anak-anak, pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan tidak boleh bercerai. Kita akan buka dalam Alkitab kita dalam Markus 10 ayat 9 yang berbunyi, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ayat inilah yang menjadi ayat hafalan kita hari ini ya. Kemudian bagaimana jika terjadi perpisahan? Mereka tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Yang boleh dilakukan itu hanyalah mengadakan rekonsiliasi atau perdamaian atau memulihkan hubungan pasangan mereka sebelumnya. Nah, pengajaran kali ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memandang serius suatu pernikahan. Maka begitu pula orang beriman seharusnya melihat bahwa pernikahan merupakan kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat permanen, sehingga tidak seorang pun berhak memutuskan hubungan kesatuan ini. Nah, dalam 1 Korintus 7 ayat 10b dikatakan, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian pula dalam pasal 7 ayat 11b dikatakan, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kenapa? Karena mereka sudah dipersatukan oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana sikap kita untuk menghadapi semuanya itu? Ya, pernikahan itu digambarkan seperti dua helai kertas yang direkatkan dengan lem yang sangat kuat. Kalau dilepaskan dan dipaksakan pasti akan robek. Kedua-duanya pasti akan terluka. Karena apa? Itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pernikahan Kristen itu bukan karena pasangan menikah di gereja dan diteguhkan oleh pendetanya, melainkan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang menaati ajaran Kristus. Itu adalah komitmen seumur hidup. Jadi kita jangan salah memilih, jangan asal menerima karena paksaan. Karena pernikahan Kristen adalah komitmen seumur hidup dan tidak ada perceraian di dalamnya. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati.